Oke, sebentar. Oke, selamat sore. Acara ini diselenggarakan oleh Indonesia Pranic Healing setelah yang mempelajari tentang energi, ya, bahwa di dalam kehidupan kita sebenarnya ada karena ada energi, dan tubuh kita terdiri dari tubuh fisik dan tubuh energi serta jiwa. Pranic Healing di dalam kegiatannya masuk di dalam ranah tubuh energi dan jiwa. Indonesia Pranic Healing pusatnya ada di Solo. Ya, kami menyelenggarakan kelas-kelas, ada kelas kecerdasan, kemudian kelas penyembuhan, kemudian ada kelas-kelas kemakmuran, dan ada kelas-kelas spiritual. Ya, Pranic Healing ini diciptakan oleh Grandmaster Chua Kok Sui, ya, seorang ilmuwan, ya, ahli kimia, dia seorang bisnismen yang sukses juga, dia guru spiritual tingkat dunia. Oke, jadi kita biasanya bergabung dalam acara tahunan atau di dalam acara full moon, kita bergabung bersama 150 negara yang sudah mempelajari Pranic Healing juga, yang sudah ada yayasan-yayasan yang mengampu Pranic Healing di negara masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut. Hari ini temanya adalah mendatangkan berkat ilahi. Ya, menarik ya. Oke, sebelumnya apakah ada yang mau sharing dulu atau mau mengutarakan sesuatu dulu? Silahkan. Oke, kalau belum, kita mulai ya. Mendatangkan berkah ilahi. Nah, sebenarnya perlu nggak toh kita mendatangkan berkat ilahi? Teman-teman bisa ini loh, bisa sharing juga loh di sini. Perlu ya, karena kita berasal dari ilahi dan sumber kehidupan kita yang utama adalah energi ilahi. Nah, apakah kita sudah melakukan upaya tersebut? Siapa yang sudah melakukan upaya mendatangkan berkat ilahi? Oke, pasti umumnya ya. Umumnya kita semua sudah berupaya mendapatkan berkat ilahi. Salah satunya adalah dengan doa. Ya, salah satunya dengan doa. Ya, dan kita tetap harus melakukan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, kebetulan kalau saya Katolik, ya, kami juga melakukan doa-doa secara Katolik, ya, rosario dan lain sebagainya. Kemudian Anda yang Muslim tentunya juga melakukan sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Demikian juga untuk kepercayaan yang lain, berdoa tetap perlu. Namun Grandmaster Chua Kok Sui, ya, menemukan teknik yang bernama Twin Heart Meditation atau meditasi jantung kembar. Nah, ini melengkapi upaya kita mendatangkan energi ilahi dan memang powerful. Ya. Nah, ada nggak yang ngerti doa bedanya doa dan Twin Heart? Mungkin beberapa di sini ada yang sudah ikut Pranic Healing atau sudah ikut-ikut online di Pranic Healing. Ya, bedanya apa? Ya. Ya, kalau berdoa kita biasanya kan memohon aja ya. Kita memohon secara pasif ya, kita menunggu. Tetapi di dalam Twin Heart Meditation, ya, meditasi jantung kembar, kita memohon dengan aktif juga. Kita mempersiapkan diri secara maksimal
untuk bisa mencapai frekuensi yang lebih tinggi, ya, untuk bisa mendekatkan frekuensi kepada Tuhan. Kemudian secara bersamaan kita merasakan keheningan dan kebahagiaan ilahi. Nah, pada saat kita meditasi Twin Heart ini, sebenarnya kita di dalam keheningan memberikan waktu untuk mendengarkan pesan ilahi. Nah, ini bedanya dengan berdoa ya. Kalau berdoa kita hanya memohon, kemudian ibaratnya kita telepon, baru kita ngomong, kemudian setelah kita ngomong kita tutup teleponnya dengan amin begitu. Tetapi dengan meditasi Twin Heart ini kita sengaja memberi waktu untuk hening ya, untuk mendengar pesan-pesan ilahi. Disinilah kita mengasah intuisi. Kita secara aktif mengasah intuisi. Dan dari sinilah berkat-berkat Tuhan akan kita rasakan lebih kentara. Kebahagiaan yang kita alami langsung pada saat itu. Ya, pada saat hening kita sudah merasakan kebahagiaan itu. Karena energi ilahi sebenarnya sudah disiramkan kepada kita. Nah, oke. Sampai di sini mungkin ada yang sharing? Ya, belum ya, kita lanjutkan dulu. Bagaimana melakukan Twin Heart meditasi? Ya, atau cara bekerjanya Twin Heart meditasi itu bagaimana toh? Kok powerful gitu kan? Nah, kita kenal adanya hukum tarik-menarik atau law attraction ya. Bahwa yang baik itu akan lebih mudah menarik yang baik. Yang negatif akan lebih mudah menarik yang negatif. Yang positif akan lebih mudah menarik yang positif pula. Nah, ilahi tentu positif ya. Energinya positif ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan berkat ilahi, kita persiapkan diri kita pada kualitas yang baik pula. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah dengan olahraga lebih dahulu. Ya, dengan berolahraga ini sebenarnya kita membersihkan sebagian sumbatan-sumbatan yang ada di saluran energi kita. Ya. Oke, nanti ini juga akan kita lakukan ya dengan panduan video nantinya. Ya, olahraga ini harus kita lakukan sebelum meditasi. Ya. Kemudian ada cara lain. Selanjutnya adalah memaafkan. Ya. Yang ini tentatif, artinya Anda boleh melakukan atau tidak. Tetapi dengan Anda melakukan memaafkan ini, sampah-sampah hati yang mengotori aura kita, sebagian juga akan dibersihkan. Ya. Sampah batin itu seperti apa? Misalnya kemarahan kita kepada seseorang, kebencian kita, atau keirian kita kepada orang lain. Nah, sampah-sampah ini kita bersihkan sebagian dengan cara memaafkan. Nah, ini membuat kualitas energi kita menjadi lebih baik. Nah, sampai di sini ada yang mau sharing atau mau bertanya, silahkan. Bisa dengan chat juga. Silahkan. Oh, kita sudah latihan hening rupanya ya. Kita benar-benar ingin mendatangkan berkat ilahi. Ya. Jadi pada sesi ini kami sengaja memberikan ulasan yang lebih komplit tentang meditasi Twin Heart. Ya. Kemudian kalau tadi adalah persiapannya, ya. Kemudian bagaimana melakukan meditasi itu sendiri. Ya. Oh iya, sebelumnya kok Twin Heart meditasi ya? Kok 2 jantung ya? Oke. Karena kita
akan berkonsentrasi, kita akan menyadari adanya pusat-pusat cinta kasih, atau di sini kita sebut jantung ya. Yang pertama adalah jantung yang ada di depan dada, yang ada di tengah dada kita, yaitu pusat cinta kepada sesama. Ya. Kemudian yang di atas kepala kita adalah pusat cinta ilahi. Ya. Di situ adalah tempat turunnya berkat ilahi. Kembali lagi bagaimana cara melakukan Twin Heart meditasi. Caranya bagaimana? Supaya kualitas kita baik, supaya kita lebih bisa cepat menarik energi ilahi. Ya. Kita akan recall memori tentang hal yang membahagiakan yang pernah kita alami. Cukup hal-hal yang sederhana saja. Ya. Dengan kebahagiaan yang kita sudah recall, kita sudah mengalami kembali kebahagiaan itu, kita bagikan ke bumi seisinya. Nah, ini kita memakai hukum kita harus menanam dulu supaya kita bisa memanen. Ya, jadi kita menanam kebahagiaan dulu supaya kita nanti memanen kebahagiaan yang lebih banyak. Ya, kita sudah dapat memori kebahagiaan kita sudah menerima kebahagiaan kita, kemudian kita bagikan. Ya, karena dengan berbagi umumnya kebahagiaan kita akan semakin lengkap. Ya. Nah, pada saat inilah kita akan lebih mudah menarik berkat ilahi, yaitu dengan cara berkonsentrasi pada dua pusat cinta pada sesama dan pusat cinta pada ilahi. Ya. Frekuensi ilahi memang amat tinggi. Ya. Nah, kita nanti akan dibantu untuk mencapainya dengan melantunkan bunyi Om. Bunyinya Om. Om. Begitu, beberapa kali nanti akan melantunkan bunyi Om. Om ini dalam bahasa Sanskerta ya, artinya mirip dengan Tuhan ya. Jadi kalau misalnya Anda kurang nyaman dengan Om, Anda boleh menggantinya dengan kata amin atau Tuhan atau apapun yang membuat Anda merasa dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, kita hanya perlu menyadari jeda antara dua Om. Ya. Ketika jeda Om, kemudian jeda, lalu Om. Nah, jedanya itu kita sadari. Kita nikmati saja keheningan di antara dua Om itu. Ya. Kemudian kita berlanjut dalam suasana hening yang benar-benar kita sediakan, kita nikmati betul rasa hening itu selama 3 menit. Ya. Kita menikmati keheningan dan pada saat tersebut energi ilahi memenuhi batin kita. Energi ilahi yang positif memenuhi diri kita dan kita akan merasakan kebahagiaan ilahi. Ya. Dalam kondisi ini kita sebenarnya melatih intuisi kita. Ya. Mendengarkan pesan-pesan ilahi. Nah, setelah selang 3 menit, pada saatnya kita diminta untuk kembali kepada kesadaran semula, kemudian kita pastinya akan merasa lebih bahagia, kemudian kebahagiaan itu akan kita bagikan kembali kepada bumi. Kelebihannya akan kita bagikan kepada bumi dengan memberkati bumi, ya. Kemudian nanti kita akan mengakar kepada bumi juga, ya, mengakarkan
diri kita pada bumi kita untuk memberi kekuatan pada kita untuk bisa melakukan hal-hal kegiatan-kegiatan fisik kita, ya, untuk menciptakan kesuksesan kita, kemakmuran kita, dan lain sebagainya, dengan cara kita memasukkan atau membayangkan sinar dari telapak kaki kita menuju bumi sedalam 3 meter. Ya, kita bayangkan buminya semakin terang, ya, selain dari kedua telapak kaki kita, juga melalui tulang ekor kita. Jadi kita bayangkan bunyinya, sinarnya masuk ke dalam bumi. Begitu. Kemudian nanti kita akan bersyukur, ya. Oke. Nah, tadi ada yang terlewat, ya, yang sebenarnya cukup penting, ya, bahwa di dalam ketika mendoakan bumi, kita mendoakan bumi ini, ya, membuat perubahan bumi, ya, di mana kita akan memberkati bumi agar jika ada kegelapan akan menjadi terang. Kemudian jika ada kesedihan akan menjadi sukacita. Jika ada gelap, ya, menjadi terang, ya. Ada kesedihan, sukacita, kemudian ada sakit menjadi sembuh, ya. Semuanya dari yang negatif menjadi yang positif. Ya. Ya, karena yang kita harapkan adalah yang terjadi pada diri kita adalah hal-hal yang positif. Demikian juga yang kita harapkan untuk bumi kita, ya, di mana bumi nanti kita bayangkan sebesar ini, ya, global, kita bayangkan kemudian kita berganti semacam ini, dari yang kualitasnya negatif kita ubah menjadi kualitas positif dengan kita menggunakan doa dari Fransiskus Assisi. Begitu, setelah selesai nanti energinya akan masih besar dan kita akan bisa memberikan berkat kepada proyek-proyek kita atau kepada apapun yang kita harapkan menjadi lebih baik. Begitu penjelasan kami. Silahkan apabila Anda mau bersharing, apakah ada yang punya pengalaman tentang meditasi Twin Heart ini, jika yang pernah mengikuti? Silahkan. Ya. Jadi ketika kita rutin nanti melakukan meditasi Twin Heart kita ini, intuisi kita akan semakin terasa. Ketika kita mendapatkan suatu persoalan yang harus kita pecahkan, kita akan mendapat solusi yang cepat. Ketika kita menginginkan orang-orang yang akan bekerja sama dengan kita, akan datang juga orang-orang yang tepat pula. Begitu, silahkan bila ada yang mau sharing ini, silahkan. Siapakah di sini? Apakah ada yang raise hand? Ya, silahkan. Selamat sore. Nah, tadi agak terganggu dengan hujan yang deras. Kali ini hujannya sudah reda. Mari kita isi sesi sore ini dengan sharing. Mari silahkan. Saya pengen dengar ini Bu Indri sudah pernah meditasi, Bu Indri? Kak Indri?
Oke, suara saya masih bisa didengar ya? Oke, apakah masih ada yang mau sharing? Kak Leti. Kak Leti, apakah Kak Leti mau sharing? Silahkan. Nah, saya pengen ngerti nih, di sini apakah sudah banyak yang melakukan meditasi jantung kembar? Silahkan raise hand. Ya, ini oke. Ada PPRBM Solo. Siapakah? Oh, saya Bu, maaf Bu, saya Isti. Bu Isti, Bu Iya. Isti. PPRBM Solo ya, di Colomadu itu ya? Oh bukan, ini kami di Solo. Kalau yang di Colomadu itu PPRBM Dr. Suharso. Oke. Oke, kalau yang di Solo apa nih Bu? Sekalian kenal ini. Ini baru pertama kali saya ikut kegiatan ini, jadi saya mau ikuti dulu aja. Karena saya tadi dapat infonya dari Pak Ari ya. Oh, baik. Ya. Tadi telat enggak ya Bu ya? Saya telat Ibu. Saya telat soalnya habis dari kegiatan langsung ini. Oke, masuknya dari mana nih ya? Tadi sampai mana nih? Atau mau tanya-tanya nih Mbak Isti? Iya sih, untuk terkait dengan meditasi ya. Pada bulan Juli kemarin kebetulan saya terpapar COVID ya Bu ya. Oke, ya. Terus kemudian saya kan ingin karena selama 14 hari lebih kita di karantina. Jadi saya juga bingung kan kegiatan apa sih yang bisa membuat saya untuk bisa memiliki energi yang positif gitu loh. Akhirnya saya belajar meditasi, tapi memang beberapa kali saya belajar saya nggak bisa konsen, dan saya setelah sembuh dari COVID saya mulai tanya-tanya sama teman-teman kan, karena memang kayaknya saya butuh nih meditasi seperti ini karena satu karena memang beban pekerjaan yang cukup lumayan padat, jadi saya juga butuh waktu rileks, dan itu sampai saat ini saya masih minim sekali dengan ini ya. Waktu relax, me time kayak gitu tuh saya minim sekali Ibu. Ya, iya yang saya pengen pelajari sih cara meditasi yang benar dan benar-benar fokus itu seperti apa itu. Baik ya. Sebelumnya belum pernah meditasi jantung kembar ya, Mbak Isti? Belum, baru pertama kali ini juga saya dengar. Nah, ini kebetulan sekali hari ini memang sesinya adalah kami menerangkan tentang khusus untuk meditasi. Dalam hal ini meditasi jantung kembar. Nah, kalau meditasi yang ini aman karena ada bimbingannya. Jadi nanti ada bimbingannya, ada audionya, kita tinggal ikuti saja, ya. Tetapi benar-benar meditasi Twin Heart ini yang kita sebut meditasi jantung kembar ini memang powerful karena memang kita menggunakannya, sistemnya memang sangat sangat tersistem begitu ya. Dari permulaan ya, Mbak Isti sudah paham belum antara bedanya doa dengan meditasi? Itu tadi kalau meditasi kayaknya lebih banyak untuk apa ya? Itu tuh saya belum paham banget ya. Kalau berdoa sih saya cukup paham. Ya, maksudnya kalau meditasinya sendiri ini sih Bu yang masih membuat saya agak ini ya, tadi seperti yang saya katakan agak bingung bagaimana cara melakukannya. Kemudian kita fokusnya itu harus mulai dari mana, seperti itu. Nah, begini. Jadi doa itu berbeda dengan meditasi ya. Jadi Anda tetap berdoa dengan keyakinan Anda masing-masing, tidak perlu berubah ya. Kemudian meditasi ini adalah untuk menambahkan ya. Untuk menambahkan, dan itu untuk mendatangkan lebih cepat lagi, untuk mendatangkan yang energi yang powerful lagi, auranya bisa lebih besar, tidak gampang sakit, kita lebih gampang berbahagia, kita lebih gampang berpikir yang jernih, begitu Mbak Isti. Nah, kalau doa itu kan kita pasif ya, kita memohon terus ya. Kemudian ibaratnya kalau kita telepon, kita ngomong, Tuhan, saya mohon ini. Kemudian kita tutup teleponnya, gitu ya.
Sementara kita tidak mendengar, memberi kesempatan Tuhan memberikan jawaban kepada kita. Nah, di dalam meditasi ini kita nanti akan ada hening, di mana saat hening itu kita berusaha untuk mendengarkan, ya, memberikan waktu kita untuk merasakan intuisi kita. Ya. Intuisi adalah juga dari Tuhan, ya. Itu. Nah, bagaimana caranya mencapai itu? Begitu kan, ya. Nah, kalau di dalam meditasi Dear Heart ini, yang pertama kita nanti akan recall kembali hal-hal yang membahagiakan kita, meskipun itu hal-hal sederhana, misalnya ketemu pacar, misalnya, atau ketemu anak yang lama nggak ketemu gitu ya, kita senang sekali ya. Nah, setelah itu, setelah kita merasakan bahagia itu, kemudian kita akan mengembangkannya dengan cara, ya, kita menanam dulu kebahagiaan kepada bumi, ya. Kita nanti memberkati bumi, ya, dengan doa Fransiskus Assisi nanti, yaitu mengubah bumi dan segala isinya, di mana bumi ini terdapat kita sendiri, orang-orang yang kita cintai, ya, orang-orang yang mungkin tidak berkenan bagi kita, ya, juga termasuk bumi itu sendiri. Nah, kita berkati. Kalau ada kegelapan, kita berkati, kita doakan supaya ada terang, ya. Ada kesedihan menjadi sukacita, ya. Sakit sembuh, ya. Dari negatif ke positif begitu, ya. Setelah kita memberikan itu kepada bumi, kebahagiaan kita itu akan lebih besar, ya. Kemudian kita akan berkonsentrasi kepada cakra jantung depan, ya, letaknya di tengah dada kita. Ini adalah pusat cinta kita kepada sesama. Kemudian kita akan memberkati kembali, ya. Kita akan lebih memberkati nanti, ya. Kita bayangkan ada sinar dari tangan kita, ya, posisi tangan kita seperti ini nanti, dengan bumi ada di depan kita, gitu. Kemudian terus kita bayangkan sinar pink, ya, pink, cinta, ya, merah muda, itu kita berikan cinta kepada bumi. Nah, nanti energinya akan menjadi besar, lebih besar, kebahagiaan kita menjadi besar, dan cakra dan di mahkota, di puncak kepala ini, tempat turunnya energi ilahi, ini akan aktif, ya. Kita kembali konsentrasi, kita tambahkan konsentrasi kita bukan hanya di jantung, tetapi kita juga di atas kepala, ya. Kita konsentrasi begitu. Kemudian sinarnya tadi yang dari pink, ya, kemudian sudah dipenuhi dengan energi ilahi, sinarnya menjadi emas, ya. Ya, pada saat itu energi dari Tuhan akan mengalir, kemudian menuju ke bumi, ya. Nah, belum cukup demikian, supaya frekuensi kita mendekati frekuensi kebahagiaan ilahi, ya. Kalau kita radio itu kita mesti tuning, ya. Kita tuning, cari frekuensi yang pas supaya kita nggak radionya nggak kemeresek gitu, ya. Nah, kita mesti tuning. Nah, kita tuningnya ini nanti pakai om, ya. Ada bunyi om. Begitu. Nah, kita hanya perlu menyadari jedanya di antara dua om itu. Kita sadari aja heningnya, ya. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan dalam hening yang 3 menit. Mana? Putus-putus, Bu. Halo? Ya. Ya, dan om itu, kalau om ini adalah bunyi kosmik, ya. Ini dalam Sanskerta artinya Tuhan, ya. Jadi kalau Anda tidak kurang nyaman dengan bunyi om, Anda bisa dengan kata amin, amin, begitu, ya. Atau Tuhan, atau Allah, ya. Begitu. Kemudian dilanjutkan hening dengan 3 menit.
energi ilahi akan banyak sekali datang pada kita. Ya. Kelebihannya nanti akan kita berikan lagi untuk bumi. Nah, sebelum meditasi kita mesti olahraga dulu supaya kita bisa membersihkan saluran energi. Kemudian hari ini kita tambahkan dengan memaafkan supaya membersihkan sampah-sampah batin. Ya. Kemudian dalam meditasi nanti kita lekatkan lidah di langit-langit, ya, supaya kita bisa lebih fokus. Begitu, Mbak Isti? Halo, Mbak Isti? Terputus ya. Mbak Isti masih kok di sini. Iya, tadi videonya Ibu keputus-putus. Oh, gitu. Ada beberapa hal yang saya lewatkan sih, kayak apa ya, penyebutan Om kayak gitu ya kayaknya tadi ya. Oke. Kalau nggak Ya. salah dengar. Oke. Penyebutan untuk Om itu saya boleh tanya, untuk menyebut nama Om kayak gitu tuh maksudnya untuk apa ya, Bu? Ya lebih ke apa ya? Om ini tidak ada hubungannya dengan kepercayaan apapun. Sebenarnya Om ini adalah artinya amin atau Tuhan, ya. Jadi Anda, Mbak Isti atau siapapun ya di sini bisa menggantinya dengan kata amin, amin, atau Anda nikmati saja. Anda nikmati saja. Nanti Anda akan merasakan keheningan. Jadi frekuensinya ini nanti kita akan menyambung ke atas gitu. Begitu Mbak Isti? Masih terputus-putus ya? Oke, ini ada chat Atmana Masti begini yang saya rasakan ketika meditasi jantung kembar, ketika lantunan Om, energi membesar sesuatu sekali ya. Ini dari Bu Paula Agnes ya, dari Bu Paula Agnes ya, dari mana nih Bu? Dari Bekasi, Ibu. Oke, dari Bekasi. Terima kasih sharingnya. Ya, yang mau ikut AWHS, Ibu. Oh, oke. Mamanya Vero ya? Iya, betul, Oh, Ibu. ya. Selamat kenal, Bu Vero. Ya, salam kenal. Kami Ciwi, Bu Paula ya, mamanya Vero. Ya. Oke. Bu, ya. kalau boleh sharing ya saya. Iya, silahkan. Saya itu kan sebenarnya kalau termasuk orang yang harus kalau melakukan sesuatu itu atau membaca atau ikut meditasi seperti ini ya, saya itu selalu saya ingin buktikan. Contohnya, kenapa sebelum meditasi harus senam begitu ya, Bu Ciwi ya. Nah, saya itu beberapa kali itu bereksperimen, Bu. Jadi kalau misalnya saya senam dan tidak senam, itu efeknya apa? Terus? Itu saya rasakan. Jadi yang saya rasakan ya Bu, mungkin beda dengan yang lain. Kalau saya jadi ngikutin instruksi nih ya, sebelum meditasi saya senam, kemudian setelah meditasi senam. Nah itu badan enak, badan enak, tidur nyenyak. Tetapi ketika saya coba, kenapa sih harus senam? Saya buktikan, Bu Ciwi, saya nggak senam. Ternyata ada sumbatan tertentu yang saya rasakan itu di pundak, kemudian di pinggang, itu rasa sakit sekali, gitu. Dan lemes. Ya, nah saya ulang lagi itu, Bu. Saya nggak hanya 1 kali 2 kali. Jadi ternyata memang senam itu harus ya kelihatannya badan lebih enak. Dan saya ulang nggak senam, nah itu terjadi lagi, Bu. Iya. Masih sharing lagi? Jadi memang betul. Nah, terus, silakan. Terus yang lantunan Om, Bu.
Semula sih memang saya mencari arti Om sendiri, tapi setelah saya tahu bahwa itu artinya kan Tuhan ya, Tuhan atau Amin gitu ya Bu ya, yang benar yang mana. Nah, saya coba ganti. Saya sebut dengan penyebutan lain ya kebetulan saya Katolik ya Bu ya. Jadi saya sebut Yesus. Nah, memang damai. Tetapi yang saya rasakan kalau Om itu waktu pelantunan Om itu kan ada vibrasi Om gitu ya Bu ya. Jadi ada nada naik yang getaran tertentu yang berbeda ketika saya menyebut dengan yang lain. Karena ternyata beda. Waktu yang saya rasakan tuh energinya itu nyebarnya itu beda Bu dengan ketika nyebut yang nada tinggi itu beda sekali gitu ya. Saya nggak ngerti Bu gimana. Saya cobanya gitu. Iya, memang betul. Jadi meditasi ini diciptakan dan kemudian diajarkan kepada banyak orang ya oleh Grandmaster Choa Kok Sui ini memang melalui riset, memang melalui pengalaman yang berpuluh-puluh tahun. Jadi kenapa ketika tidak olahraga rasanya tidak enak? Ya memang olahraga itu sendiri memang untuk membersihkan sumbatan-sumbatan energi. Jadi kalau kita meditasi itu kan nantinya akan menerima energi ilahi yang besar. Ya. Kalau fisik kita tidak kita siapkan, ya akan tidak nyaman. Olahraga itu adalah salah satunya untuk menyiapkan fisik kita. Jadi saluran energinya memang dibersihkan begitu, sehingga nanti energi ilahi akan lancar masuknya, begitu. Kemudian mengenai Om memang betul ya. Terima kasih. Di mana sebenarnya memang ketika kita belajar pranic healing sejak semula ya, sejak dari kelas basic pranic healing, kita menegaskan bahwa yang kita pakai adalah pendekatan logika ya. Jadi ada konsep, kemudian harus dibuktikan, tidak boleh percaya begitu saja, ya harus dibuktikan ya. Kemudian nanti eksperimen ya. Kemudian pelaku atau pranic healer silahkan menyimpulkan sendiri. Nah, ini terima kasih sekali dan profesiat untuk Bu Paula. Benar-benar sangat jarang yang mau membuktikan seperti ini, ya. Bahkan berkali-kali ya. Dengan Om maupun dengan olahraga itu memang betul ini adalah kalau Master Choa Kok Sui sebenarnya menyarankan adalah ikuti instruksi yang sederhana, sebenarnya begitu. Namun demikian kalau misalnya dengan Om gitu memang kadang-kadang orang mengira ini kok nggak cocok ya dengan agama saya begitu ya. Sebenarnya karena ini bukan merujuk ke agama tertentu ya. Ini adalah Allah ya, alam ya, Allah ya. Ini ketika kita meditasi Twin Heart ini ya, yang kita bangun adalah saluran kita kepada Tuhan, koneksi kita kepada Tuhan. Ya, ibaratnya kalau agama kita itu adalah HP kita. Ada Nokia, ada Samsung, ada apa ya merek-merek sekarang ya? Apalagi ya? Apapun mereknya. Ya. Itu seperti agama kita, apapun agama kita. Ya. Kalau kita tidak punya koneksi yang erat, ya, tidak punya koneksi internet, maka sebenarnya energi ilahi yang kita dapatkan itu tidak lebih besar begitu. Jadi meditasi Twin Heart ini adalah untuk membesarkan koneksi kita kepada Tuhan. Ya, makanya doa itu tetap saja, lakukan doa itu. Kebetulan saya juga Katolik, saya melakukan rosario setiap hari, saya juga melakukan misa setiap hari. Teman-teman yang
muslim yang pranic healing ya, itu juga mereka melakukan doa sholat 5 waktu dan doa yang lain-lain, juga yang Hindu, yang Buddha, ya, kepercayaan yang lain pun mereka melakukan dengan caranya sendiri-sendiri ya. Kalau tadi dengan HP-nya sendiri-sendiri itu caranya beda-beda. Tetapi yang perlu adalah koneksinya, ya, internetnya. Nah, meditasi Twin Heart ini kita bangun internetnya. Ya, dan Om itu adalah Tuhan ya. Ya. Allah ya, sama saja. Amin juga. Dan kalau dengan Om memang vibrasinya akan beda karena memang ada naiknya. Oh, gitu. Terima kasih Bu Paula. Mau menambahkan Bu Paula? Bukan bermaksud ini sih penyebutan nama Tuhan saya, tetapi memang karena ada vibrasinya. Betul. Karena saya sebetulnya juga setiap hari juga meditasi Yesus, Bu Jiwi. Memang, tetapi kan tujuannya berbeda ya. Tujuannya memang keheningan, pendekatan dengan Yesus, itu memang. Tetapi dalam hal yang Twin Heart ini, ketika pelantunan Om itu dan saya mencari tahu artinya sebenarnya adalah Tuhan, maka saya setuju mengikutinya karena ya begitu Bu, saya mesti terima kasih sekali gitu ya. Nah, saya baru ya ternyata Om itu Tuhan ya, berarti saya ikutin. Ternyata memang bedanya karena ada vibrasi penyebutan tuh ya Bu, pelantunan yang tinggi. Itulah di titik tinggi itu yang menyebar sekali energinya. Iya. Nah, itu kalau secara clairvoyant bagi yang bisa melihat ya energi ya. Kalau biasanya umumnya kita tidak melihat energi ya, kita melihat yang kasat mata, yang fisik-fisik ini. Tetapi ada sebagian orang yang memang mereka clairvoyant, dia bisa melihat energi. Ketika terjadi Om itu ketika kita melantunkan Om itu memang sinarnya memang melebar gitu, melebar. Makanya kalau di dalam kelas pranic healing teman-teman juga akan diberikan pembuktian juga bahwa sebelum Anda melakukan meditasi Twin Heart, aura Anda sekian, kemudian setelah melakukan sekian, ya ada perkembangan yang signifikan. Gitu. Terima kasih Bu Paula. Mungkin ada yang lain yang mau sharing atau ada yang masih mau menanyakan? Kak Isti mungkin masih mau menanyakan? Halo? Ya? Oke. Halo. Ya? Halo. Ya. Selamat sore, Bu Sulu. Iya, selamat sore. Dengan siapa ini? Bu Wanti dari Kerawang, Bu. Saya di tempat cucu di Kerawang. Iya, Sugeng Sonten. Selamat sore, Bu Wanti. Apa kabar? Bagaimana, mau cerita sedikit tentang Twin Heart ini mungkin? Sehat ya. Bu. Masih Twin Heart, Bu? Masih, Ibu. Namun dalamnya badhe matur. Iya. Ini loh, mau matur bahwa kalau urutan olahraga itu saya tidak kuat berdiri, Bu. Oh ya. Terus kedua kalinya kalau sudah setelah meditasi itu kadang-kadang juga tidak genep olahraganya. Oke. Baik, Bu. Tapi saya setelah merasakan meditasi ini, saya itu betul-betul bersyukur dan terima kasih. Selama ini nggak pernah ada penyakit yang begitu bisa kami rasakan seperti dulu. Hampir 3 tahun nggak bisa jalan. Iya, pada saat itu pranic healing karena Ibu menderita sakit jantung, asma, begitu ya Bu, kalau nggak salah. Iya Bu. Sekarang sudah membaik. Setelah cara kejepit saya sembuh, saya sudah bisa jalan normal, tidak pakai tongkat, terus meditasi. Ini saya bersyukur sekali. Namun kami mengakui saja malas itu loh Bu, malas olahraga ya. Nah, enggak Bu.
malas untuk mempelajari ilmu PH-nya itu loh. Oh iya, karena Ibu juga sudah yuswanya sudah 76, Bu. 76 76. ya, ini profesi ya, ini kami apresiasi terhadap Ibu 76 tahun masih kerso mengikuti di sini ya. Nah, ini kalau yang Ibu ngajari cucu, Ibu, yang ngajari cucu nggak bisa buka, tadi tanya sama Wening. Oke, ya, terima kasih. Jadi kalau Ibu olahraganya tidak lengkap, silakan kalau pas meditasi buka mata, Ibu. Oh. Ya, supaya lebih ringan. Ya. Kadang-kadang sambil duduk, cuma yang kami merasa kadang-kadang salah itu kalau setelah meditasi malahan bagaimana nggak gerakannya nggak genap, terus cepet ngantuk gitu loh, Bu. Oh ya, tidak apa-apa Ibu, itu sudah bagus sekali. Jadi ini Bu Wanti mengingatkan kami bahwa di dalam meditasi jantung kembar ini memang ada yang tidak disarankan ikut, yaitu yang menderita sakit jantung, ya, glukoma atau ginjal yang tidak dirawat. Ya. Artinya dibiarkan saja, pokoknya ya sudahlah, dianggap tidak sakit. Nah itu tidak boleh. Jadi kalaupun yang ikut silahkan nanti dengan membuka mata. Jadi kalau kita dengan menutup mata itu energinya akan lebih besar, dengan membuka mata akan lebih rilis ya. Begitu. Terus yang kedua Ibu, saya itu malas mengadakan ini loh Bu, pengobatan diri sendiri itu kadang-kadang malas Ibu. Ya, self healing Ibu, tidak apa-apa, Ibu sudah 76 tahun, Kang Putro, cucu sudah bisa melakukan juga untuk Ibu. Amin. Tidak apa-apa. Terima kasih Bu Swanti, Kerso, Rawuh, meskipun di sini sebenarnya dulunya untuk halo remaja, tetapi ternyata banyak juga orang tua yang bergabung di sini. Jadi silih berganti mereka bergabung di sini. Oke, kalau tidak ada lagi kita siapkan untuk kita melakukan meditasi, ya. Kita olahraga dulu.